Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Eka Putri Anggarini dengan NIM 2308031022021. Kali ini saya akan bahas materi tentang pasar modal dan pasar uang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan pasar uang. Pasar modal adalah suatu sistem atau mekanisme yang memfasilitasi perdagangan efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya antara para investor. Pasar modal adalah suatu sistem atau mekanisme ini termasuk pasar saham dan pasar obligasi di mana investor dapat membeli dan menjual surat berharga untuk tujuan investasi atau spekulasi. Pasar modal juga mencakup lembaga-lembaga seperti bursa efek, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan yang mendukung aktivitas perdagangan ini. Selanjutnya, pasar uang. Pasar uang adalah pasar keuangan di mana transaksi jangka pendek untuk instrumen keuangan berlangsung. Pasar uang adalah pasar keuangan di mana transaksi ini termasuk transaksi seperti deposito berjangka, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan instrumen lainnya dengan jatuh tempo singkat. Umumnya, kurang dari 1 tahun, pasar uang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek lagi perusahaan, lembaga keuangan pemerintah, dan individu. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal dan pasar uang. Yang pertama yaitu fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak memerlukan dana jangka panjang atau perusahaan mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya, para pihak pemilik dana mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Dan yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera terpenuhi. Tentang instrumen pasar modal yaitu ada 3. Yang pertama, saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah dividen atau bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham. Capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. Dan manfaat non-finansial yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu surat berharga lainnya. Selain dari dua efek yang telah diuraikan di atas yang sudah banyak digunakan sebagai media hutang di bursa efek di Indonesia, terdapat beberapa jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media hutang seperti warrant, option, dan right issue. Selanjutnya, instrumen pasar uang. Yang pertama, interbank call money. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Pihak pemerintah mengeluarkan instrumen pasar uang adalah berupa sertifikat Bank Indonesia atau BSI, surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 1-3 bulan menggunakan sistem diskonto dan imbal hasilnya berupa bunga.
Yang ketiga, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan. Instrumen ini sangat mudah diperjualbelikan karena surat atas tunjuk. Oleh sebab itu, instrumen yang mudah diperjualbelikan dalam pasar uang adalah sertifikat deposito. Yang keempat yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan atau tanda tangan nasabah. Proses penerbitan instrumen ini melibatkan Bank Indonesia, bank umum atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan sistem diskonto. Yang kelima, instrumen pasar uang syariah. Terakhir, instrumen pasar uang adalah surat berharga bersifat syariah. Ada beragam pilihan pasar uang syariah antara lain sertifikat Bank Indonesia Syariah (CBSI), BUAS, dan surat berharga lain yang mudah dicarikan. Yang terakhir yaitu commercial paper. Commercial paper merupakan perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai pilihan pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal. Berikutnya, transaksi yang terjadi di dalam pasar modal. Di dalam transaksi yang terjadi di dalam pasar modal yaitu ada dua, pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan ke bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek, broker-dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana. Lalu yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksanakannya penawaran pada pasar perdana. Transaksi yang terjadi di dalam pasar uang yaitu ada 4. Yang pertama, pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank merupakan salah satu transaksi dalam pasar uang paling sering dijumpai. Perdagangan pasar uang sebagian besar melibatkan lembaga-lembaga perbankan yang saling meminjam dana satu sama yang lain demi memenuhi kebutuhan nasabahnya. Yang kedua yaitu jual beli sertifikat utang. Transaksi pasar uang berikutnya yaitu melakukan jual beli sertifikat utang. Pihak pemerintah atau bank sentral menerbitkan surat utang atau efek kepada bank umum untuk dibeli sebagai suntikan modal bank sentral. Begitu pula sebaliknya, bank umum menjual surat utang kepada bank sentral agar memperoleh dana. Yang ketiga yaitu transaksi sertifikat deposito. Sebuah transaksi di mana pihak bank menerbitkan surat berharga untuk dibeli nasabah dengan nominal tertentu. Namun, sertifikat tersebut dapat dipindah tangankan, sehingga jenis transaksi tersebut dalam pasar uang adalah sertifikat deposito. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah transaksi jual beli valuta asing untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah atau sebaliknya, karena investor tidak hanya dari dalam negeri saja, sehingga pasar valuta asing membantu proses transaksi pasar uang antar negara. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Apa sih yang membedakan dari pasar modal dan pasar uang? Perbedaan pasar uang dan pasar modal yang pertama terletak pada waktu dan tempat perdagangannya. Transaksi pasar modal biasanya memiliki waktu efektif tertentu serta hanya bisa terjadi dalam bursa efek, sedangkan pasar uang dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Sementara itu, secara prinsip dan mekanisme transaksi, perbedaan pasar uang dan pasar modal tidak terlalu signifikan. Kedua pasar tersebut sama-sama membutuhkan pihak-pihak perantara dan pengawas guna menjamin kelancaran transaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.